Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dengan saya Ustazah Hasanah NIM 20040107060 di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Di mata kuliah ini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas 2, yaitu mengerjakan 2 soal. Langsung saja kita ke soalnya. Di soal yang pertama itu buatlah program menggunakan function untuk menghitung luas lingkaran, luas persegi panjang, dan luas segitiga. Coding dan hasil programnya di screenshot. Kemudian yang nomor 2, buatlah program untuk menghitung jumlah elemen array, total array, dan rata-rata. Coding dan hasil programnya di screenshot. Jadi seperti ini input dan outputnya yang diharapkan dari soal tersebut. Oke, di soal pertama, saya tidak membuat program satu persatu, misalnya luas lingkaran, luas persegi panjang, dan luas segitiga, tetapi saya menggabungkannya dalam satu program agar tidak terlalu banyak screenshot yang saya hasilkan. Kemudian saya menggunakan function dan prosedur. Untuk functionnya saya gunakan untuk rumus luas kabelnya, dan prosedurnya untuk memanggil fungsi yang sudah dibuat. Jadi bisa dilihat pada gambar. Sini kita menggunakan include iostream, kemudian using namespace std, dan plot. Plotnya saya deklarasikan jari-jari, alas, tinggi, panjang, lebar, dan juga hasil. Kemudian saya menggunakan const plot atau plot yang sudah paten, yaitu pi dari lingkaran, memiliki nilai 3,14. Kemudian untuk fungsi-fungsinya, yang pertama fungsi plot dari luas lingkaran, atau di function ini saya menuliskan rumus luas lingkarannya tersendiri, yaitu plot L link atau luas lingkaran sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Kemudian kita returnkan kembali ke si fungsi luas lingkaran ini. Untuk memanggil fungsi ini, saya panggilnya di void, atau nanti void itu untuk menampilkan hasilnya. Void ini adalah prosedur. Prosedur tampil luas lingkaran atau plot R. Kemudian plot luas lingkaran sama dengan luas lingkaran, itu kita tuliskan fungsinya, yaitu luas lingkaran R. Dengan R itu parameter sama seperti ini, seperti di atasnya. Begitupun dengan plot luas segitiga dan void tampil luas segitiga, dan plot luas persegi dan tampil luas persegi. Untuk di main-nya, di coding main atau untuk tampilannya, saya menggunakan integer pilihan dan string lagi dan pilih, karena ini untuk mengulang programnya lagi, agar program bisa diulang-ulang terus-menerus sampai programmer bilang sudah cukup. Sini saya men-coutkan program menghitung luas bangun datar, dan di tampilan ini disuruh memilih pilih bangun datar, ada lingkaran, segitiga, dan persegi panjang. Kemudian diinputkan pilihannya, lalu jika pilihan 1, maka do atau kerjakan sistem CLS atau bersihkan clear screen ya, bersihkan layar. Out atau cout atau menampilkan masukkan jari-jari. Jadi jari-jari atau R-nya dan juga luas, panjang, alas, tinggi itu akan
diinputkan oleh programmer atau pengguna program ini. Kemudian begitupun dengan else if pilihan 2. Di sini ada juga if pilih Y, ntar ada saya outkan pilih lagi atau tidak, ya atau tidak, ntar diinputkan pilihannya. Jika pilihan ya, maka kita kembali lagi ke X atau kembali ke program ini. Begitupun dengan else if pilihan 2 dan else if pilihan 3. Di pilihan 2 saya gunakan untuk segitiga, pilihan 3 untuk persegi panjang. Lalu jika tidak, maka jika tidak menginputkan antara 1, 2, atau 3, maka program akan menampilkan silakan masukkan pilihan. Kemudian diberi pilihan untuk pilih lagi atau tidak. Kemudian jika tidak pilih lagi atau tidak mau mengulang program lagi, maka akan men-outkan program selesai. Ini untuk jawaban nomor 1. Saya akan mencontohkan coding programnya di akhir penjelasan materi saya. Dan kita lanjut di nomor 2. Kita lihat dulu hasilnya. Ini sudah di compile and run, dan compile-nya itu tidak ada error. Tidak ada error. Kemudian begini kira-kira tampilan dari mainnya. Di sini kita bisa memilih. Di sini kan ada untuk inputannya, kita bisa pilih 1, 2, atau 3. Nah, di sini tadi saya sudah memilih luas lingkaran. Maka program akan meminta kita menginputkan jari-jari yang kita inginkan. Di sini saya memasukkan 20, maka ketemulah luas lingkarannya 1256. Kemudian program akan menanyakan kita akan memilih lagi atau tidak, dan saya menginputkan iya. Jika iya, maka program itu kembali lagi. Yang kedua ini adalah persegi panjang. Mencari luas persegi panjang, kemudian pilih lagi atau tidak, saya pilih iya, maka dia akan mengulang program lagi atau kembali ke sana lagi. Di sini saya pilih lagi, saya pilih tidak, kemudian dia ada membuat pilihan lain, saya pilih iya. Dan seperti ini, jika saya pilih tidak semua, maka programnya akan selesai. Nah, ini untuk yang nomor 2, yaitu membuat program yang tadi di atas itu inputnya, ada inputnya dan ada outputnya. Ini menggunakan array. Jadi, untuk membuat array, yang kita butuhkan itu ini ya, tanda kurung yang besar atau kurung kotak itu adalah untuk panjang arraynya. Seperti ini daftar nilai panjang arraynya 5 dan integer i jum panjang. Floatnya rata-rata. Kemudian kita pakai fungsi for, yaitu for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, dan i plus plus atau i dijumlahkan. Jumlah itu kita tulis 0 saja, dan jum sama dengan jum plus nilai i. Kita pakai i dalam kurungnya. Rata-rata sama dengan jumlah dibagi 5. Panjang itu, jika kita ingin mencari panjang dari si array ini, kita pakai size of. Size of dari si array dibagi size of dari daftar nilai. Nah, kita langsung saja lihat
programnya, screenshotnya. Di sini sudah di-compile and run dan tidak ada error. Hasilnya seperti ini. Di ini array satu dimensi, kita memasukkan nilai-nilai arraynya. Jadi kita masukkan melalui programnya, bukan melalui kodenya. Maka akan ada output jumlah elemen arraynya ada 5, itu benar 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jumlah elemen array, jumlah total arraynya ada 115. Tinggal jumlahkan saja 15, 20, 10, 30, 40. Itu hasilnya 115. Dan rata-rata array itu jumlah array dibagi 5. Jadi total array dibagi 5 itu berapa? Temunya 23. Ini sama seperti di soal nomor 2. Kemudian kita akan coba untuk masuk ke programnya. Nah, kita akan coba buat lagi ya. Untuk yang nomor 1 dulu, itu include IF trend. Kita tentukan. Kemudian kita deklarasikan dulu. Deklarasikan yang bilangan-bilangan, yaitu jari-jari, luas panjang alat, terus ada tinggi, ada panjang, ada juga lebar, dan juga hasil masuk ke plot. Kemudian kita juga menggunakan font atau plot yang sudah paten, yaitu P. P sama dengan 3,14. Kita patenkan. Kemudian kita akan membuat function untuk luas lingkaran. Kita tulis plot. Saya pakai tipe data float saja. Ini plot luas lingkaran. Atau untuk mempersingkat kita bisa plot L_link. Kita masukkan parameternya itu plot R. Seperti ini. Itu plot jari-jari. Kemudian kasih kurung kurawal. Di sini untuk L luas lingkaran itu kita masukkan rumusnya agar nanti dihitung oleh si function ini. L_link sama dengan P dikali, jangan lupa R-nya itu dalam kurung, R kali R-nya, agar memperkecil kesalahan. Dan kita returnkan fungsinya atau kembalikan fungsinya ke fungsi awal, return L_link. Kira-kira seperti ini, dan kita bisa panggil fungsinya di prosedur. Memakai void tampil L_link atau tampil luas lingkaran. Di tampil luas lingkaran ini kita memiliki parameter sama seperti di function, yaitu plot R. Kemudian kita tuliskan ya, plot L
Plot luas lingkaran sama dengan ini agar namanya tidak sama. Ini aja. Nah, plot luas link sama dengan L_link. Luas lingkaran dengan parameter R. Ini kemudian rumusnya atau kita siapkan rumus luas lingkarannya agar programmer bisa melihat rumusnya. Cout luas lingkaran, kita pakai backslash T agar lebih rapi. Kita tuliskan rumusnya ya. Pakai titik dua. Di sini kita tuliskan rumusnya. Luas lingkaran sama dengan pi dikali jari-jari kali jari-jari. Atau bisa juga disingkat R kali R. Tapi di sini saya ingin menuliskannya jari-jari dikali jari-jari. Kita endline agar ke baris ke bawah. Kita siapkan lagi luas lingkaran backslash T, jangan lupa ya. Dengan kemudian kita masukkan P-nya itu berapa dikali R-nya itu berapa, kemudian dikali lagi. Bentar. Ini kita tambahkan angka. Kemudian kita tambahkan lagi selanjutnya tambahkan lagi R-nya. Kemudian ini kurang tambah kurang cukup. Nah, kita endline. Kita endline, kemudian kita siapkan lagi luas lingkaran itu adalah luas lingkaran adalah si L-link ini. Yang ini. Kita copy paste saja. Dan kita endline. Nah, function dan prosedur ini itu sifatnya hide. Jadi kalau kita belum buat function main atau fungsi int lainnya, kita belum bisa menampilkan dari si float dan si void ini atau function dan juga prosedurnya. Jadi kita harus membuat int main kita pakai, lalu kita buat siapkan nama programnya, program menghitung luas bangun.
luas bangun. Kita inline. Kemudian kita beri garis bawah. Nah, agar si hasil luas lingkaran ini tampil, kita harus menggunakan InDesign dan memanggil programnya ini. Caranya kita tidak perlu memanggil fungsinya, kita hanya langsung memanggil prosedurnya saja. Juga sin R atau in R ya, jadi R-nya itu dimasukkan. Kita langsung saja ke prosedurnya tampil luas lingkaran. Ini kita copy paste saja untuk menghindari kesalahan. Ini tulisan slotnya, jadi copy saja. Jadi tampil luas lingkaran dengan parameter R. Nah, ini programnya sudah bisa di compile and run, tapi kita harus save dulu ya. Jangan lupa untuk save. Kita buat saja luas lingkaran. Sini kita akan coba untuk compile and run. Nah, perangkat saya lambat, jadi kita harus menunggu lama untuk program ini bisa berjalan. Nah, di sini programnya sudah berjalan. Tunggu sebentar. Ini bisa dilihat. Kita coba ketikkan luas jari-jari, panjang jari-jarinya ada 20 cm. Kita coba enter. Maka luas lingkaran rumusnya keluar, luas lingkaran pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Dan luas lingkaran sama dengan 3,14 dikali 20 dikali 20. Luas lingkaran 1256. Ya, jadi ini programnya sudah sama seperti yang ada di void tampil luas lingkaran. Jadi untuk luas segitiga dan luas persegi panjang juga sama. Kita hanya perlu mengubah namanya saja. Misal kita tidak perlu konstanta ini ya, tidak perlu const. Ini kita copy paste saja. Nah, ini luas segitiga, kita ganti. Slotnya itu untuk menghitung luas segitiga adalah alas dikali tinggi. Jadi slot A dan slot T. Dan luas segitiga, kita tuliskan rumusnya. Luas segitiga itu 0,5 kali alas kali tinggi. Dan kita returnkan ke L segitiga. Ganti tampil luas segitiga. Kita juga ganti plotnya, plot A dan plot T. Plot luas segitiga adalah L segitiga. Parameternya kita ganti parameternya A dan T. Kita ganti tulisannya juga luas segitiga.
Kita tuliskan rumusnya, yaitu 0,5 dikali alas dan dikali tinggi. Kita pakai setengah atau 0,5 itu sama saja ya teman-teman. Dan kita out-kan lagi 0,5-nya dan dikali sini A, sini T. Ini luas segitiga. Nah, untuk memanggilnya kita juga sama. Kita di fungsi main. Kita copy pastekan. Ini masukkan alas sin A. Ini pakai testi agar lebih rapi. Kita juga karena ada dua parameter, kita juga harus memasukkan tinggi atau P-nya. Nah, kita in-kan si P. Baru di sini tampil luas segitiga. Ini kita copy saja. Dan kita hapus ini. Kan A dan T parameternya. Sama juga untuk luas persegi panjang. Kita nggak perlu copy paste-kan. Kita ganti semua menjadi persegi. Kita juga ganti slotnya P dan L. Di lainnya juga kita out-kan untuk si perseginya atau persegi panjangnya. Ini masukkan panjang. Ini yang itu P. Kemudian masukkan lebarnya atau L, kemudian fungsinya tampil ini dihapus saja, kita pakai ini
Tampil luas persegi dan kita masukkan parameternya, panjang dan lebar. Dan kita coba untuk compile and run. Nah, di sini kita akan disuruh memasukkan jari-jarinya. Kita misal jari-jarinya kita 12 dan luas lingkarannya akan ditemukan 452,16 dan kita langsung ada masukkan alas. Jadi kita masukkan alasnya 4, kemudian tingginya 3, kita luas segitiganya ketemu 6 karena setengahnya dari 12. Ini ada masukan panjang, kita masukkan sembarang saja. Oh iya, ini rumusnya belum diganti ya teman-teman. Nah, oke, di sini berarti masih ada kesalahan. Kita salahnya di ini. Di tampil luas persegi panjangnya, kita masih menggunakan rumus di segitiga. Itu tidak boleh ya teman-teman. Kan P ini dikali ya. Karena luas persegi panjang rumusnya P dikali L. Nah, ini ya sudah benar ya teman-teman. Tidak ada yang salah lagi. Ini kurang titik 2. Ini juga kurang titik 2. Oke, mantap. Kita coba sekali lagi untuk compile and run. Keluar ini programnya, kita masukkan angka sembarang saja. Nah, seperti ini. Oke. Programnya berjalan sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Cuma kita tidak bisa memilih menghitung luas lingkaran, luas segitiga ataupun luas persegi panjang. Untuk mengatasi perhitungan yang kita pilih atau supaya kita bisa memilih perhitungan luas apa yang mau kita jalankan, kita pakai if dan else. Kita pertama membuat pilihannya dulu atau siapkan pilih bangun dasar 1, 2, 3, kemudian kita jangan lupa beri in-nya atau in yaitu pilihan. Jika pilihannya sama dengan 1 atau pilihannya 1 itu akan menghitung luas jari-jari luas lingkaran. Kemudian jika pilihannya 2 dia akan menghitung luas segitiga. Jika pilihannya 3 dia akan menghitung luas persegi panjang. Nah, jika tidak memilih salah satu, maka akan meminta untuk memilih lagi atau tidak. Memilih pilihan lain atau selesai. Kalau tidak berarti programnya selesai. Kira-kira seperti itu. Untuk if dan else-nya kita harus membuat ini lagi deklarasi lagi, yaitu int untuk pilihannya, string untuk lagi, dan untuk pilih. Kita coba compile and run aja program ini. Ada programnya seperti ini, tapi belum keluar ya. Kita tunggu saja dulu.
Nah, ya programnya sudah keluar. Jadi di sini menggunakan if dan else, kita bisa memilih mau menggunakan perhitungan apa, mau melakukan perhitungan apa. Kalau kita pilih satu atau kita akan menghitung luas lingkaran, maka dia akan meminta untuk menginputkan panjang jari-jari. Kita pakai jari-jarinya 7. Nah, luas lingkarannya itu pi kali R dikali R. Kemudian dia akan meminta mau menghitung lagi atau tidak. Kita pilihkan ya. Nah, kemudian masukkan jari-jarinya. Kita misal 12. Jadi kalau di pilihan ini kita inputkan iya, maka dia akan terus mengulang untuk masukkan jari-jari atau tidak. Jika kita pilih tidak, maka kita akan dibawa untuk mencari pilihan lain. Jika kita pilih iya, maka programnya akan kembali ke program awal atau ke tampilan yang di awal. Jadi kita coba pilih ke segitiga. Nah, itu akan meminta dimasukkan alas. Seperti misal kita pakai 14, pakai 12, kita pakai angka random aja. Dan rumus luas segitiganya akan keluar dan hasilnya juga akan keluar. Jika kita inputkan ya, maka dia akan meminta masukkan alas lagi. Kemudian jika kita inputkan tidak, maka dia akan pilihan lain. Dan kita coba pilihan lain untuk yang di segi panjang. Kita coba pilih 3 atau persegi panjang. Masukkan panjang, panjangnya misal 250. Kita menghitung lapangan ya. Lebarnya 560. Lebar masih lebih panjang. Lebarnya 120. Nah, luas persegi ini rumusnya muncul, terus hasilnya juga muncul. Kita mau lagi atau tidak? Tidak, maka pilihan yang lain, iya atau tidak. Jika kita pilihkan tidak, maka dia akan sebentar. Jika kita pilihkan ya dulu, kita akan kembali ke program awal. Dan saat kita memilih ya ini, kenapa kita kembali lagi? Karena kita memakai fungsi goto atau kembali ke awal. Nah, di sini jika kita salah menginputkan, misalnya kita inputkan 4, itu dia akan meminta silakan masukkan pilihan lain. Jika iya, dia pasti akan meng-clear screen dan mengulangi lagi karena memakai sistem CLS atau clear screen. Kalau kita inputkan 5, dia akan salah lagi. Kemudian kita pilih lain yaitu tidak. Jika tidak, maka dia akan mengakhiri programnya. Nah, program selesai. Di sini tidak ada bekas pemrograman karena kita pakai sistem clear screen atau CLS. Dan yang untuk nomor 2. Nah, di sini kita membuat array karena waktunya sudah mepet. Kita coba saja. Saya jelaskan saja ya. Ini INT daftar nilai. Jadi kita buat dulu deklarasinya. Ini akan ada 5 panjang arahnya itu 5 atau 5 buah data dalam satu array. Kemudian kita deklarasikan i jumlah dan panjang itu sebagai integer dan floatnya rata-ratanya itu kita coutkan contoh program menggunakan array. Nah, arraynya itu array 1 dimensi karena hanya 1 jalur ya. Dan kita menggunakan fungsi for atau perulangan for, menggunakan looping for. Di sini for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, i ditambahkan. Kemudian masukkan array ke i. Jadi array ke i itu berapa? Misal array ke i-nya 2, maka dia akan
mengulang nya sampai kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini ini untuk ini perulangannya kita tulis kembali. Kemudian untuk mencari rata-rata itu jumlahnya dibagi 5. Dan untuk mencari panjang, seperti yang sudah dikatakan tadi, kita menggunakan size of. Jadi kita langsung saja coba compare-kan. Kita ini, nah, sudah keluar. Sedang ini ya, kita masukkan array yang pertama. Di soal tadi array pertama itu ada 15, kemudian array kedua ada 20, array ketiga itu 10, array keempat ada 30, dan array kelimanya ada 50. Outputnya dua elemen array ada 5, total array 125, rata-rata arraynya 25. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.